Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Arli Kurnia. Malam ini saya mau berbagi tentang teknik bagaimana supaya kita tidak pakai riba ya, nggak pakai kredit, ya tidak berurusan dengan riba. Tapi gimana caranya kita bisa hidup lebih mapan, lebih kaya, lebih longgar secara finansial, ya seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan membahas penjelasan yang logis ya, mudah-mudahan bisa cukup logis untuk Anda, yang mana seringkali kita itu terbelenggu sama pikiran-pikiran yang nggak perlu dipikirin, gitu ya. Kita seringkali terbelenggu sama pikiran-pikiran yang tidak perlu dipikirin. Maksudnya, kita seringkali berpikir bahwa untuk bisa hidup mapan, ya hidup mapan tuh mungkin normalnya orang hidup mapan itu yang dipikirin, saya punya pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap, stabil, kemudian punya rumah, punya kendaraan, bisa menyekolahkan anak ya, sampai selesai. Halo, ya koneksinya terputus ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak terganggu lagi. Gelap nggak ini kalau sini? Nah, mungkin gini lebih nggak gelap ya. Maaf, saya atur dulu. Saya sambil cari sinyal ini. Koneksinya nggak oke. Oke, jadi saya lanjut ya. Kenapa kita seringkali terbelenggu ya? Kita seringkali berpikir bahwa hutang itu merupakan bagian dari hidup kita ya, sehingga masyarakat terbelenggu dengan pola hidup yang serba kredit. Tetapi sebetulnya gini, pada saat Anda sudah memutuskan untuk kredit, itu ada hal yang tidak Anda sadari, ya, yaitu Anda membayar bunga. Ya, oke, kita tahulah kita bayar bunga. Misalnya pertama kali kredit itu biasanya orang kreditnya motor, ya. Saya kasih contoh, Anda kredit motor, ya, orang gajian misalnya berapa ya gaji rata-rata sekarang ya? Boleh kasih saya ide gaji penghasilan bulanan rata-rata orang di Indonesia berapa ya gitu. Karena penghasilan saya tidak standar, jadi saya nggak bisa merefleksikan di contoh ini ya. Coba Anda kasih saya ide di komentar. Silakan ada komentar, kira-kira saya harus contohkan penghasilan berapa ya gitu. Orang yang penghasilannya berapa, yang sebagian besar masyarakat di Indonesia punya penghasilan itu. Saya nggak tahu soalnya, jujur aja. Coba kasih saya komentar. Kira-kira saya harus kasih contoh orang yang berpenghasilan berapa gitu untuk awal ini ya. 3 juta. 3 juta apa 10 juta? Oke, 3 sampai 4 juta ya. Oke lah. Mungkin rata-rata 2 sampai 6 juta. Oke, mungkin fix 3 juta ya. 3 juta kita punya penghasilan 3 juta. Ya. Gini Bapak Ibu. Pada saat kita punya penghasilan 3 juta ya, standar sekali, mungkin ini standar sekali dan banyak teman-teman yang punya penghasilan antara 3 sampai 4 juta ya. Ini saya bilang 3 juta lah ya. Ketika kita penghasilan 3 juta, apa yang kita perlukan pertama kali untuk berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja? Yang bisa dipastikan kita kredit motor biasanya ya. Rata-rata orang kredit motor, dan kredit motor biasanya kita sering tergiur penawaran motor baru. Sekarang saya kasih simulasi kredit kendaraan. Saya akan jawab, akan berikan Anda ya, misalnya ini sepeda motor ya. Harganya sepeda motor adalah 14 atau 15 juta ya. Oke. DP 30%, kemudian tenor waktu kita ambil 3 tahun lah, bunga pinjaman per tahun
Kredit motor tuh biasanya bunganya berapa ya? Saya lama ndak kredit motor. Jadi bunga kredit misalnya leasing lah ya. Berapa bunga leasing? Oke. Saya akan cari ini. Provisi berapa nih? 12,5%. Macam-macam ya. Ini dia ada. Sebentar. Bisa kasih saya ide? Bunganya leasing kendaraan tuh berapa setahunnya? Tergantung apa motornya gitu. Leasingnya aja. Biasanya kan kita leasing ya gitu. Teman-teman kan suka leasing. Per tahun biasanya bunganya berapa? Kalau ini bunganya sekian persen gitu. Yang normal aja lah ya. Bunga ini ada nih. Oke. 4,6%. Beneran nih? 4,6% bunga. Iya, sekitar 5% ya. 4,6%, ada yang 5%, ada yang lebih dari itu. Oke, saya ambil di sini 5%. Wah, ini pas ini, flat ya, per bulan kalkulasi biaya administrasi. Kita kalkulasi dulu, ketemu ini. Ya. Jadi plafon pinjaman tadi adalah 10.500.000. Oke. 12% ya. Ini di sini bunganya 5% ya, bunga kecil ya mungkin ya. Oke, saya asumsikan bunganya adalah berapa tadi? %5. Iya. Uang muka adalah 4.500.000 ya. Sedangkan pinjaman tadi adalah 10.500.000 dan kita bayar bunganya. Oke lah saudara. Di sini yang angsurannya ini 300.000 ya. Angsurannya kok murah banget ya, 3 tahun 300.000 ya. Apa mungkin salah bunganya saya ini ya? Saya kalkulasi dulu nih. Sabar ya. Saya sambil ini ya. Bentar. Oh ya, bunga 1% sebulan ya. Bunganya 1% sebulan. Kemudian asuransi dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah kita hitungkan dan beres. Oke, jadi gini Bapak Ibu, pada saat Anda ambil kredit ya, kreditnya adalah 10.500.000, kemudian ya total pembayaran pertama adalah 6 juta. Ya, Anda membayarkan ada asuransi, provisi ya, kemudian administrasi ya, uang mukanya juga 4.500.000. Anda harus menyiapkan uang 6.400.000 atau 6,5 juta untuk membayar DP sebuah kendaraan bermotor. Ini tadi kalau gaji Anda 3 juta ya, terus Anda nabung 1 juta per bulan ya. Kemudian Anda 6 bulan kemudian Anda bisa membayar DP sebuah sepeda motor ya. Nah, Anda membayar DP sebuah sepeda motor baru yang harganya 15 juta. Saya nggak tahu motornya apa, tapi motornya harga 15 juta. Anda bayar DP-nya adalah 6 juta sekian ya. Dan kemudian Anda membayar angsurannya adalah 396.000 kali 3 tahun ya. 396.000 kali 3 tahun, ini totalnya adalah 14.280.000. Nah, sekarang kalau saya hitung ya, ini angsuran pokoknya kan 291.666. Artinya angsuran pokok itu setiap bulan Anda membayar sebesar 291.000, itu 300.000 ya. Anda bayar dan 300.000 dan 96.000 itu Anda membayar bunganya ya selama 3 tahun. Ini yang paling ringan lah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu,
berarti ada penghasilan 3 juta, itu kan penghasilan yang kecil. Ya, penghasilan 3 juta itu kan penghasilan yang minim. Ya, untuk kepala keluarga itu minim. Nah, ini malah dibebani sama bunga. Apakah tidak ada alternatif lain gitu ya? Nah, kenapa kok kita menempuh jalan ini? Kembali pada tema topik kita. Kita akan membahas tadi contohnya adalah 3 juta gajinya, kita perlu motor, kemudian bayar 6 juta untuk DP-nya dan mengangsur sekitar 400.000 ya, 400.000 rupiah per bulannya selama 3 tahun. Berarti Bapak Ibu ini sudah membuang ya 100.000 kali 36 bulan ini sudah membuang 3.600.000 ya. Anda sudah membuang 3.600.000. Anda bayangkan itu 3.600.000 itu 1 bulan kerja keras dan dari pagi sampai sore ya, kadang-kadang lembur juga, baru dapat uang segitu. Nah, ini malah dibuang untuk membeli motor. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, dan ini adalah sesuatu yang jarang dipikirkan orang, bahwa sebetulnya ada potensi dari 100.000 rupiah. Ya, 100.000 rupiah kalau dikalikan 36 tadi untuk bayar bunga, ya, kalau untuk bayar bunga itu 3.600.000, ya, bunganya saja. Kemudian Bapak Ibu, kerugiannya adalah motor yang harganya 15 juta tadi. Ketika lunas, ya, harganya langsung menyusut jadi 7 juta misalnya, 6,5 juta dan seterusnya. Jadi motor itu adalah sesuatu yang nilainya menyusut. Jadi kalau Anda beli baru, kemudian 3 tahun lagi Anda jual motor itu uang Anda hilang gitu loh. Ya, hilang 7 juta. Di sini sudah hilang 3.600.000. Penyusutannya juga hilang segitu. Padahal sebetulnya Anda di sini DP 6,5 juta. Anda tahu nggak 6,5 juta itu jadi apa? 6,5 juta. Oke. Jual motor bekas. Misalnya 5 jutaan. 6,5 juta ya, ini jual motor bekas 5 jutaan. Saya cari di Google ya. Jual motor bekas di bawah 5 juta. Saya cari di Google. Oke, 5 juta itu dapat motor apa? Ya, 5 juta. Nih, pilih motor semua provinsi, motor bekas, harga maksimal ya, maksimal 5 juta. Oke, sorry. Ya, kita sedang mencari. Jadi saudara, motor second itu jauh lebih membantu Anda. Kenapa? Karena kalau saat ini Anda membeli motornya harganya 5 juta, kemudian 3 tahun lagi, ya Anda mau jual motor itu, turunnya nggak banyak Bapak Ibu. Ya, saya kasih tahu Anda. Ya. Ini di layar komputer saya, ya. Nah, Anda lihat ya. Nah, tahun 2005 aja 4 juta ya, seperti itu. Banyak di OLX ya, 3.300.000 misalnya ya. Banyak sekali motor yang bisa untuk Anda pakai untuk ke kantor. Bahkan ada yang harganya berapa nih? Astrea surat lengkap ya, 1.700.000 Sidoarjo. Anda bayangkan, 1.700.000, Anda kalau gajian 3 juta, Anda nabung 2 bulan aja dapat motor ini. Yang penting Anda nggak gengsi untuk untuk pakai gitu loh ya. Karena belum saatnya Anda gengsi, Anda memupuk gengsi Anda. Nanti Anda jadi miliarder, Anda mau beli mobil mewah silakan. Ya, kalau jadi miliarder. Kalau enggak, ya enggak usah. Gitu. Kan enggak penting juga. Yang penting kan bisa sampai ke kantor. Nah, apa yang tidak diketahui orang banyak, yaitu pada saat dia membuang bunga. Artinya dia membuang potensi uang 100.000 kali 3 tahun, 200.000 kali 3 tahun, atau 300.000 kali 3 tahun. Belum sama penyusutan motornya. Dan yang sebetulnya potensi itu kalau pengusaha itu selalu berpikir gini loh. Uang itu bisa diputar, uang itu bisa melipat, uang itu bisa bertambah, bertumbuh.
Ya, uang itu bisa bertumbuh pada saat Anda menggunakannya dengan benar. Nah, ini bukan masalah berapa penghasilan Anda. Saya pernah tahun 2015 penghasilan saya tidak pasti, dan bahkan saya pernah punya penghasilan cuma 750.000 sebulannya. Ya. Dan sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Gimana ngaturnya itu sangat sulit sekali pada saat itu. Dan kita harus berhemat gitu loh. Kita harus berhemat, jangan buang uang. Anda boleh mengeluarkan uang, tapi Anda nggak boleh buang uang. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tambah kaya kalau kita nggak pakai riba? Caranya adalah dengan cara membuat penghasilan kita itu surplus dulu. Ya, jadi surplusnya berapapun terserah, tapi yang penting surplus. 50.000 boleh, surplus 100.000 boleh, surplus 20.000 sebulan juga boleh, terserah. Yang penting surplus dulu. Artinya pengeluaran Anda jangan melebihi pemasukan. Itu yang paling penting. Nah, kemudian untuk apa surplusnya? Disimpan. Ya, biasakan menyimpan gitu, bukan nabung di bank, tapi disimpan. Bedanya apa ya nanti. Jadi ada banyak hal ya yang bisa kita terapkan ketika kita memang nggak mau pakai riba. Dan menurut saya, ketika saya sudah melepaskan diri, ya kita nggak mau kredit lagi, nggak mau kita bayar bunga, kita nggak mau terjebak di situasi yang seperti itu terus menerus. Maka pikiran kita selalu bergeraknya gini. Saat Anda punya uang, ya, saat Anda punya uang, misalnya 100.000, ya, ketika Anda berpikir, saya punya uang ini 100.000, ya, saya punya uang 100.000, pikirannya diapakan ya supaya menjadi 150.000, diapakan ya supaya menjadi 200.000, diapakan ya menjadi 300.000 dan seterusnya. Nah, itu adalah skill yang harus kita latih terus-menerus. Jadi jangan bermain bisnis yang di luar batas kemampuan Anda. Maksudnya di luar batas kemampuan gimana? Anda nggak punya uang 10 juta, Anda nggak punya uang 100 juta, tetapi Anda ngincar bisnis-bisnis yang butuh modal 100 juta. Gitu. Itu namanya bermain dengan uang yang di luar kemampuan Anda. Karena berisiko, Anda nggak biasa pegang uang 100 juta, tapi tiba-tiba Anda dapat utangan, terus kemudian Anda berbisnis. Habis. Gitu. Kenapa? Karena Anda tidak terbiasa. Kalau Anda sudah terbiasa pegang uang 100.000, berbisnislah dengan 100.000. Kalau Anda terbiasa uang 1 juta, berbisnislah dengan uang 1 juta. Jadi berbisnislah dengan uang yang biasa Anda pegang. Ya. Itu sebuah kunci sebetulnya. Sebetulnya saya ini jualan apa sih? Orang tanya, Mas Arli ini sebetulnya bisnisnya apa aja gitu. Banyak bisnis saya, tetapi sebagian besar bisnis saya itu selalu menjual sesuatu yang nilainya, ya kalau bisa di bawah 50.000 lah. Gitu. Sehingga saya mudah untuk mengelolanya, saya mudah untuk mencari marketnya, saya mudah gitu. Karena masih di angka yang saya bisa handle. Kalau saya harus jual sesuatu yang nilainya 200 juta, 300 juta, atau 1 miliar misalnya, seperti teman-teman saya yang lain, mungkin saya nggak mampu untuk itu. Jadi saya jualannya bisnis-bisnis yang produknya itu kecil-kecil, yang mudah, kita ngomongnya juga gampang, orang 50.000 juga punya uang di kantongnya. Tinggal gimana caranya saya ngomong supaya dia mau keluar duit untuk ditransfer ke saya gitu. Ya, simple. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, bagaimana sih caranya kita bisa bergerak ke dalam kondisi yang bebas riba. Kita nggak mau pakai pinjaman, nggak mau pakai utangan untuk bisa membiayai hidup kita. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Tujuannya adalah supaya surplus. Jadi poin penting ini saya ngomong panjang lebar dari awal sampai akhir ini, supaya surplus. Nah, saya lanjut lagi. Banyak sekali teman-teman yang tidak menyadari bahwa selama ini dia nggak surplus. Itu kenapa? Ya, kenapa Anda nggak surplus? Penghasilan nggak surplus itu sebagian besar karena sudah terlanjur ambil motor, mobil, terlanjur KPR dan lain sebagainya. Makanya kenapa nggak bisa surplus? Gitu. Terus bayar bunga terus, ya. Ingat, sekali Anda tanda tangan KPR, 15 tahun hidup kita digadaikan. 15 tahun. Ya. Itu makanya saya menghindar banget gitu sama apalagi KPR ya, 15 tahun hidup kita digadaikan. SK misalnya, gajinya dipotong.
ya. Sekian lama, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ada yang 3 tahun, macam-macam. Ya. Dan Anda bayangkan pada saat uang gaji Anda itu nggak utuh, Anda terima nggak utuh, Anda bisa ngapain? Ya. Paham maksud saya ya? Pada saat kita terima penghasilan kita itu tidak utuh dari pekerjaan kita, pergi pagi pulang sore, penghasilan kita nggak utuh, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Anda nggak bisa menyisihkan uang Anda terus kemudian Anda investasikan, misalnya Anda beli sebidang tanah misalnya, ya, Anda kumpulkan, misalnya Anda beli sesuatu yang bertumbuh nilainya, ya, gitu. Misalnya Anda mau nanam misalnya nanam kelengkeng di pekarangan rumah Anda, misalnya butuh modal lagi, ya, seperti itu. Anda misalnya mau beli kamera semacam ini untuk disewakan, ya, buka persewaan kamera DSLR misalnya, nggak punya modal lagi gitu. Makanya kebanyakan teman-teman itu bingung masalah apa? Modal. Kenapa? Karena sudah terkait dengan riba sebelumnya, ya, uangnya dimakan sama bunga, ya, uangnya dimakan sama bunga. Ini terjadi dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. Boleh percaya boleh nggak, orang mobilnya bagus-bagus, rumahnya tingkat dan luar biasa, ya, bisnisnya terkesan wah, ya, karyawannya banyak di mana-mana, utangnya wow, ya, utangnya wow. Itu yang ketemu sama saya. Ya, utangnya wow, saya sendiri sampai amazing sendiri ya sama utangnya teman-teman, luar biasa gitu, ya. Jadi kita balik lagi. Nah, ketika utangnya wow, saya kemarin habis ketemu sama seorang teman yang dia punya toko, dia juga punya lapangan futsal aja punya gitu ya. Dia punya macam-macam, ruko punya, rumah kontrakan dia punya. Tapi betapa sedihnya ketika ada musibah di dalam usahanya dan kemudian dia sampai nggak bisa bayar bunga yang harus dia bayarkan setiap bulan. Dulu waktu usaha lancar dia bilang semuanya baik-baik saja, tetapi ada musibah di usaha saya dan kemudian saya harus bayar bunganya, nggak mampu. Sekarang bank sudah ada SP2 ini, saya harus bagaimana, bingung, nggak bisa konsentrasi kerja dan asetnya mulai dijual satu persatu. Jadi sebetulnya nggak kaya Bapak Ibu, ya. Jadi sebetulnya tuh nggak kaya. Coba ini Anda hitung ya. Saya kasih Anda rumus pada malam hari ini. Sebelum saya kasih Anda rumus, klik bagikan dulu, yuk, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang mau berubah mentalnya. Jangan kita bermental berhutang terus gitu loh. Ya, kalau kita bermental berhutang terus, satu ketika kita punya presiden, ya, dari usia kita ini, ya, anak generasi muda. Kalau mental hutangnya nggak diselesaikan, ya, besok dia jadi pejabat, jadi presiden, ya, tetap aja negara kita nggak bisa baik gitu. Ya, tetap aja hutangnya nambah terus, gitu. Karena generasi sebelumnya itu memang generasi yang suka berhutang, gitu. Jadi saya nggak mau nyalahkan siapa-siapa, ya, di kondisi seperti ini. Ya wajar, ya, seperti itu. Jadi, ya, silakan klik bagikan dan klik love jika Anda suka. Nah, saya kasih Anda rumusnya gini Bapak Ibu, ya. Rumusnya adalah Anda coba nanti Anda ambil kertas, Anda coret-coret gini ya. Anda ambil kertas, Anda coret-coret ya. Anda hitung semuanya mulai dari penghasilan Anda berapa, kemudian Anda hitung harta Anda nominalkan harta Anda, rumah nominalnya harganya berapa, mobil Anda berapa, kemudian motor Anda berapa harganya, laptop, HP semuanya diinventaris, harganya berapa, ketemu total jumlahnya. Kemudian Anda tanya ke bank satu-satu, Pak, kalau saya mau melunasi motor saya harus bayar berapa? Nah, nanti dia akan menunjukkan sisa hutang Anda itu berapa. Kemudian ketika ketemu ini ada sisa hutang berapa, ya, ini ada harta berapa, terus Anda sinkronkan. Harta dikurangi hutang, jumlahnya berapa. Kalau minus, berarti jangan berpikir bahwa Anda itu mapan hidupnya. Jangan pernah berpikir bahwa Anda itu sedang mapan hidupnya. Kalau minus, kalau seandainya kok plus Mas, plusnya cuma 10 juta, berarti sekaya itulah Anda.
ya, sekaya itulah Anda. Dulu ketika saya jumlahkan, ternyata minus saya besar gitu. Yang tadinya saya pakai sopir pribadi, mobilnya banyak, terus di mana-mana seperti kesannya kayak dihormati orang gitu ya. Tapi ternyata ketika saya hitung-hitung, itu minus Bapak Ibu. Ya, minus gitu. Langsung saya kayak ditampar sama hitungan saya sendiri gitu. Saya itu ndak mapan sama sekali gitu loh ya. Hidup saya ternyata ndak mapan sama sekali. Maka saya harus merubah kehidupan saya. Kaya itu gimana toh? Ya kan? Kaya itu kalau semua harta dikurangi, ya semua harta dikurangi hutang. Semua harta dikurangi hutang. Hasilnya adalah misalnya jutaan, puluhan juta, Anda jutawan, ya. Kalau hasilnya ratusan juta itu Anda jutawan, ya. Kalau misalnya hasilnya miliaran, Anda adalah miliarder. Gitu. Harta dikurangi utang. Tapi kalau Anda punya rumah nilainya sekian miliar, Anda punya toko sekian miliar, ya, Anda punya mobil sekian ratus juta, terus kemudian Anda hitung beserta hutang Anda, ya. Hasilnya cuma 20 juta, Anda belum jadi miliarder Bapak Ibu. Ya, Anda jangan berpikir bahwa Anda mapan pada saat semua harta dikurangi hutang. Nah, oke, sebetulnya kalau kita membiasakan diri dari awal ya, dari uang kecil semacam ini, Anda membiasakan diri, Anda nggak mau pakai utang, ada kebutuhan apa Anda nggak mau pakai utang. Ya, kemarin saya sempat sampaikan kan di video sebelumnya bahwa kita itu nggak perlu hutang, kita hanya perlu berpikir alternatif. Anda mau berpikir alternatif, Anda nggak mau tergantung lagi sama hutang. Berarti yang harus dilakukan adalah bukan mencari siapa yang punya uang, bukan aplikasi ke bank, tetapi saya harus jual apa? Omset saya harus berapa? Produktif gitu loh. Ya, produktif pada saat ada kebutuhan, jumlahnya sekian. Berarti Anda harus memacu produktivitas Anda. Cuman itu aja. Gitu. Saya harus lebih produktif lagi, saya harus jual lebih banyak, saya harus harus ini, harus itu ya, seperti itu. Harta dan keluarga kekayaan saya alhamdulillah tidak utang. Baik, nggak berani ngutang Mas karena pasti nggak berani hitung karena pasti minus ya. Oke, banyak teman-teman memang nggak berani menghitungnya karena pada saat lihat minus takut secara psikologi nggak kuat untuk menerimanya. Ya banyak orang tidak bisa menerima kenyataan memang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian inti poin pada malam hari ini ya, inti poinnya adalah betapa banyak uang yang bisa kita manfaatkan, kita putar lagi pada saat kita tidak tergantung sama hutang. Pada saat Anda tidak dikejar sama jatuh tempo, berapa banyak pikiran kita yang bisa kita gunakan gitu. Sekarang Anda bayangkan, setiap bulan Anda punya berapa jatuh tempo? Ya, setiap bulan Anda punya, saya nggak punya jatuh tempo Bapak Ibu. Ya, sejak saya tidak punya jatuh tempo, bisnis saya maju. Beneran itu, saya kesaksiannya seperti itu. Sejak saya tidak punya jatuh tempo, bisnis saya maju. Ya, saya longgar. Saya mau kerja hari ini mau kerja, besok mau nggak kerja, terserah saya gitu. Ya sakarepku lah gitu ya. Jadi itu adalah kondisi pikiran yang longgar. Saya kemarin ditanya, Mas Ardi nanti habis lebaran ada agenda apa? Nggak ada agenda. Saya pokoknya puasa, mau konsen puasa ya, jualan-jualan inilah, konsentrasi jualan di online aja. Terus santai. Nanti habis lebaran 1 bulan full saya nggak mau kerja, nggak mau bikin acara apa-apa, nggak mau kejar omset juga nggak promosi, nggak apa-apa itu. Jadi nanti habis itu baru kita mulai lagi promosi dan lain sebagainya ya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak punya jatuh tempo Bapak Ibu. Dan saya sudah bertahun-tahun mengalami menjalani gaya hidup yang semacam ini. Jadi bebas hutang itu bukan hanya kondisi, tetapi bebas hutang itu gaya hidup. Ya siapapun yang sudah tidak punya utang, dia akan bisa punya hutang lagi. Karena mungkin tergiur sama penawaran-penawaran yang seolah-olah menarik, tapi mencekik di belakang. Nah, apalagi nih ya, sudah paham nih intinya ya. Saya ngomong agak panjang nggak apa-apa ya. Yang penting Anda paham intinya, bahwa tujuan saya membuat live streaming ini, tujuannya cuma satu sebetulnya, supaya Anda tidak lagi tergiur sama hutang dan Anda lebih yakin lagi bahwa sebetulnya nggak riba. Ya, kalau Anda nggak mau kredit,
ada bunganya, ini nggak mindsetnya yang tidak berhutang lah, ya, tidak terjerumus riba. Artinya Anda akan tidak punya jatuh tempo, gitu. Anda tidak punya jatuh tempo dan Anda tidak membayar bunga. Anda kebayang nggak kalau Anda nggak bayar bunga? Kalau Anda tidak terbebani sama bunga, penghasilan Anda saat inilah, ya, Anda saat ini kan punya penghasilan dan Anda tidak punya hutang A, hutang B, hutang C, hutang D dan seterusnya. Nggak ada hutang-hutang itu. Anda akan apakan uangnya? Longgar nggak kira-kira? Anda bisa kulaan, ya, apapun Anda bisa kulaan, Anda bisa jual lagi, ya, bertambah lagi. Karena masih longgar, akhirnya hasil jualannya diputar lagi, nggak dimakan. Putar lagi, kulaan lebih banyak lagi. Kemudian dijual lagi. Anda juga tidak terburu-buru jualnya. Orang yang jualan terburu-buru sama orang kena target nih, target angsuran. Sama orang yang tidak punya angsuran. Pada saat menjual, laris yang mana? Laris yang tidak punya angsuran. Kenapa begitu? Orang yang nggak punya angsuran kalau jualan, ya, itu nggak terburu-buru, santai, ya. Pak, boleh nggak saya lihat-lihat? Silakan. Kenapa? Nggak ada beban angsuran, gitu, ya. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting silakan silaturahmi, ya. Siapa tahu besok-besok cocok, gitu, ya. Itu adalah pikiran-pikiran orang-orang yang santai. Tapi kalau Anda terbebani angsuran, coba Anda bayangkan, Anda terbebani angsuran, nggak pegang uang, sudah jatahnya jatuh tempo, nggak pegang uang, Anda harus membayar. Ya, terus Anda ngadep dagangan nih, ya kan? Anda ngadep dagangan. Terus ada orang yang chat misalnya, ya, ada yang chat. Ini warna merah ada, ya. Yang kuning ada, gitu. Oh ya, saya lihat-lihat dulu ya, kurang ajar. Ya, terus akhirnya bikin status. Ya, nggak serius nggak usah chat. Ya, serius only. Gitu. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbelenggu sama jatuh tempo. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Orang yang, saya yakin lah, orang yang tidak punya jatuh tempo, nggak punya angsuran, ketika dia jualan orang lebih suka. Ketika orang lebih suka, dia akan membayar lebih banyak, dia akan membeli lebih banyak. Santai, nggak usah terburu-buru. Bahkan saya tuh sering nolak. Jujur loh, saya tuh sering nolak orang yang mau membeli produk saya. Ya, ketika dia mau membeli produk saya dalam jumlah yang cukup besar, terus saya lihat, ya, sepertinya kok kurang pengalaman juga nanti jualannya. Akhirnya saya, Pak, Anda belinya jangan banyak-banyak, sebotol 2 botol aja lah, gitu. Coba jualan, nanti kalau sudah laku Anda boleh tambah lebih banyak lagi, gitu. Kalau belum laku ya jangan beli banyak-banyak. Kenapa, gitu? Oh iya Pak Adli, makasih, gitu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia belajar, gitu. Yang terjalin adalah hubungan yang jangka panjang, gitu, ya. Mending makan ikan asin nggak punya utang daripada makan di restoran tapi banyak utang. Betul, ya. Pak, ngomong-ngomong ikan asin tuh enak loh Pak. Lapar saya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan ya malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk Anda semua, ya, dilunaskan hutang-hutangnya, ya, dituntaskan urusan-urusan yang rumit-rumit, ya, dilindungi Anda dari kondisi berhutang, dan semoga rezeki Anda tambah lancar, tambah berkah, ya. Nanti segera ngabarin saya, alhamdulillah Mas, ini sertifikat saya, ini BPKB saya, alhamdulillah, ya. Seperti itu. Kabarin saya begitu Anda sudah lunas. Seperti teman-teman yang lain kan saya sering posting, ya, untuk membuat yang lainnya itu termotivasi, ya, semangat dalam membebaskan diri dari jeratan riba. Pokoknya misi menuntaskan masyarakat ini dari jeratan riba ini harus betul-betul terlaksana, ya. Kita mulai dari mana? Dari diri sendiri, dari mindset kita masing-masing. Kita mengubah diri kita sendiri, ya. Yang masih punya motornya misalnya masih jalan angsuran, gimana caranya dilunasi aja dulu. Lunasi dulu kecil-kecil, ya. Kartu kredit guntingi dulu, lunasin semuanya, kan. Ya, kecil-kecil, ya. Dalam 3 tahun ini mungkin puluhan miliar, ya, yang sudah ditebus, ya, BPKB, sertifikat, ya, dari gerakan kita ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih like-nya, terima kasih ketersediaannya
Bapak Ibu untuk membagikan tayangan ini. Sampai jumpa di live yang berikutnya. Oh ya, pengumuman untuk Anda bagi nanti yang mau ketemu saya di Sidoarjo tanggal 12, tanggal 13 ya, Anda bisa kontak Siska ya. Saya ada acara membimbing teman-teman ya, terutama yang hutangnya di atas 200 juta. Ya, hutangnya di atas 200 juta. Kita akan bimbing secara teknis bagaimana secara hukum, negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti materi yang mau saya bagikan di sana, yaitu bisnis recovery, terutama untuk teman-teman yang sudah punya bisnis tapi bisnisnya terasa kok omsetnya ada tapi kok gitu-gitu saja, nggak bisa berkembang, nggak bisa cepat melejit ya. Anda perlu ketemu sama saya, ketemu sama Pak Widodo yang kemarin 2 bulan 4 miliar dia lunas, karena beliau juga akan membimbing kita semua untuk bisa segera lepas dari jeratan hutang ya. Anda juga bisa nanti lihat informasinya acara di fanpage ini, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.